Di Asia mewakili Indonesia bersama teman-teman yang lain bertanding juga dengan negara-negara yang lain gitu. Kayaknya dengan adanya itu melunturkan persepsi orang tentang dangdut yang aku mau ngambil sisi itu sih gitu. Aku mau ngambil sisi itu jadi tidak meninggalkan pop jazz popnya aku, genre-nya aku sebelumnya. Semuanya dimulai dari mimpi dulu sih sebenarnya, tapi jangan lupa bangun gitu ya. Sejak mengenal dirimu, hatiku tak menentu. Irsya, lama Hai. nih kita udah nggak sharing-sharing gini semenjak Irsya sibuk di Akademi 3. Alhamdulillah bisa ketemu juga sama Bu Nita ya. Iya, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah ya. Gini Bu. Oh gitu ya. Jadi pejuang miliar Bu. Wede. Nah, ceritain dong awal mulanya ikut Akademi di Indosiar itu. Awal-awal ya waktu pas ikut Dangdut Academy itu 2016 sih, udah lama 2016. banget gitu. Berarti udah sekitar berapa tahun ya? Sekitar 5-6 tahunan lah ya ada sampai sekarang gitu. Ya waktu itu soalnya pas ikut Dangdut Academy dulu itu karena memang pengen ya, terus passion juga. Aku suka nyanyi gitu. Cuman waktu itu kesempatannya lama banget untuk bisa sampai ke Dangdut Academy gitu. Jadi apa ya? Jadi aku penyanyi pop, nyanyi dangdut, terus nyanyi pop, terus ikut DA nih ceritanya gitu. Jadi balik lagi nyanyi dangdut lagi gitu. Barulah kemarin 2016 dapat kesempatan pas lagi ada kesempatan Dangdut Academy season 3, aku ikutan gitu. Karena ngeliat teman-teman juga waktu pas di DA1 sama DA2 tuh kayaknya seru banget gitu ya. Ikut kompetisi itu apa ya? Punya tertantang aja gitu. Tapi dari kecil memang suka nyanyi dangdut atau memang? Iya, dari kecil emang udah suka nyanyi dangdut dari zaman masih sekolah gitu ya. Nyanyinya dari panggung ke panggung gitu sih udah nyanyi. Tapi lebih seringnya akhirnya pas di SMP, SMA lebih seringnya ikut lomba kayak festival gitu. Jadi aku aslinya bukan penyanyi panggung, tapi aku aslinya penyanyi festival gitu. Makanya pas ikut kompetisi jadi tertantang aja ya, kayaknya naik lagi levelnya kalau misalnya aku coba sesuatu yang baru gitu. Nah lalu ceritain nih bisanya ke Akademi Asia. Nah itu gimana tuh ceritanya bisa sampai ke Asia gitu? Waktu itu dari jadi ini sistemnya waktu pas di Dangdut Academy season 3 Academy season 3 sama yang kedua dan pertama. Kalau di DA1, DA2 itu biasanya si pesertanya yang juara itu langsung terpilih untuk mewakili Indonesia bertanding dengan para peserta dari negara-negara lain. Nah, pas yang aku itu kita diseleksi lagi gitu. Jadi nggak langsung otomatis jadi peserta DA Asia, tapi diseleksi lagi dari sekitar 10 peserta kalau nggak salah, 10 atau 16 aku lupa. Nah, itu alhamdulillah terpilih jadi kontestan masuk ke DA Asia gitu. Di DA Asia mewakili Indonesia bersama teman-teman yang lain bertanding juga dengan negara-negara yang lain gitu. Oh, wah seru banget ya di sana ya pengalaman ke. Di mana tuh waktu itu negaranya? Kalau kompetisinya sih di Indonesia, cuman negara-negara yang ikut hadir itu ada Malaysia, ada Brunei, ada Singapura, ada Thailand waktu itu juga ada, terus juga ada Timor Leste. Satu lagi apa ya? Aku kok lupa sih. Ada 6 negara kalau nggak salah itu. Tapi sebelumnya itu apa namanya kan tadi disebutin pernah nyanyi pop, jazz gitu. Nah itu pernah nggak ikut kompetisi yang bukan dangdut gitu? Pernah. Ajang-ajang festivalnya. Jadi aku emang dari dulu pemburu festival kali ya. Baiklah. Jadi aku emang pemburu festival. Jadi kayak pengen mengaktualisasi diri gitu kali ya. Jadi kayak, wah cobain. Karena pengen nyobain yang baru. Jadi kayak setelah dangdut terus kemudian Melayu, terus kemudian nyobain pop juga, nyobain juga keroncong gitu ya. Lagu daerah juga aku ikutin. Jadi emang dari 2000 berapa ya? 2010 kalau nggak salah. 2008 ya, 2010 sampai 2012 2013 itu masih ikut festival sana sini gitu. Nah terus kemudian pas di 2013
2012 aku pindah dari Medan ke Bandung. Itu minim pengalaman, jadi kayak baru lagi beradaptasi dengan kota baru di Bandung ya. Terus akhirnya mau berburu festival juga nggak sedalam di waktu di Sumatera gitu ya. Karena di Sumatera tuh emang sering banget ngadain festival, terutama lagu-lagu dangdut gitu. Bintang radio juga aku ikut RRI ya kan. Terus semuanya diikutin, kayak pengen nyoba ya sampai di mana sih kemampuan aku gitu kan. Dan ternyata ya mungkin dengan latihan dan apa ya, hasil ikut festival itu yang ngajarin aku untuk bisa tembus ke Dangdut Academy kali ya gitu ya, pengalaman-pengalaman yang aku bawa tadi lah gitu. Oh iya. Dan mungkin bisa ceritain selama karantina tuh di Akademi gimana? Apa ada nggak pengalaman yang mengesalkan gitu atau apa? Apa ya, kalau di Lebih banyak seru kali ya? Ya lebih banyak serunya gitu. Karena kan nggak pernah ya ikut festival atau ikut kompetisi yang kemudian karantina gitu. Nah kemarin tuh bener-bener kayak jadi sebuah pengalaman yang besar. Bisa ketemu sama teman-teman yang nggak kenal satu sama lain, terus juga ketemu sama teman-teman dari seluruh daerah gitu ya. Bisa berkompetisi dan lebih dalam kenalnya gitu. Jadi kalau dibilang kesel gimana ya? Enggak juga sih, karena aku selalu menikmati pekerjaan yang temennya juga lebih gitu. banyak juga. Temen lebih banyak gitu. Nah, saya mau tanya nih, apa namanya video klipnya Mas Irsya nih, ada yang di Jepang nih, syutingnya di Jepang. Nah, itu kok bisa ke Jepang tuh gimana? Apa memang cocok dengan judul lagunya, ceritanya sehingga jauh-jauh ke Jepang? Itu lucu ya ceritanya. Jadi waktu itu mau pergi ke Jepang, terus aku bilang sama produser aku, terus Kak, aku mau pergi ke Jepang. Ya udah, jangan lupa ambil footage-nya di sana ya gitu ya. Siapa tahu nanti dibutuhkan untuk lagu gitu kan. Karena lagunya belum tahu waktu itu mau lagu apa. Apakah mau lagu recycle atau mau lagu baru gitu kan. Ya udah, akhirnya ngambil footage di sana. Waktu itu ke Nagoya aku pergi ke Nagoyanya, bukan di Jepangnya gitu. Di Nagoyanya, terus ya udah ngambil footage aja. Terus pas pulang sekitar seminggu berikutnya, besoknya mau rilis gitu kan. Jadi udah kasih tahu lagunya yang naik ini dulu ya gitu. Lagunya Sejak Mengenal Dirimu gitu. Oh, lagunya Sejak Mengenal Dirimu. Terus tapi belum ada video klipnya. Ya udah, ngambil yang itu aja, yang kemarin aja gitu. Ngambil yang di Jepang aja. Oh gitu. Oke deh, ya udah. Tadinya dibikin video lirik gitu. Tapi karena kayaknya terlalu bagus sih, jadi harusnya jangan ada video liriknya gitu. Oh, gitu ya. Tapi alhamdulillah sih, maksudnya responnya bagus, dan ya akhirnya dipakailah yang footage di Jepang itu untuk lagu yang aku Sejak Mengenal Dirimu gitu. Oh gitu. Nah, aku pengen tahu nih, katanya nih isunya nih benar atau enggak ya? Kalau misalnya di ajang pencarian bakat tuh yang juara tuh nggak boleh ke stasiun TV lain atau bikin YouTube sendiri, itu benar nggak sih? Oh, kalau enggak juga sih sebenarnya, kayak itu kebijakan dari manajemen juga lah ya. Maksudnya sekarang sih kalau menurut aku udah lebih apa ya, lebih fleksibel gitu. Lebih fleksibel ya. Lebih fleksibel kalau teman-teman misalnya memang diundang ke TV lain gitu ya. Ya itu dari kebijakan dari manajemennya masing-masing juga sih gitu. Kalau ada yang bisa, tapi ada juga yang enggak gitu ya. Ada ininya lah gitu. Kalau YouTube sih menurut aku sekarang itu udah, mungkin karena udah zamannya sosmed juga, jadi teman-teman udah pada punya YouTube juga gitu. Aku juga punya YouTube sendiri ya kan. Semoga ini ya, subscribernya udah banyak nih kayaknya, cewek-cewek ya. Belum aktif aja, Bu. Oh, tapi kalau Mas Irsya sendiri, apa namanya, manajemennya itu boleh manajemen sendiri atau memang dari The Academy? Oh, tadinya sih pas di awal begitu selesai kompetisi, aku memang di under manajemen gitu ya. Harus dengan manajemen situ. Iya, memang sudah ditentukan gitu. Terus nggak lama, beberapa tahun kemudian aku punya manajemen sendiri. Oh gitu ya. Sampai sekarang. Sampai sekarang ya, lebih enak manajemen sendiri kan? Ya, lebih apa ya, lebih berasa survive-nya, Bu. Lebih berasa survive-nya gitu. Nah, aku mau nanya lagi, kalau misalnya untuk masalah dangdut nih, dangdut itu kan terkenal dengan goyangannya yang agak-agak erotis atau gimana? Tanggapannya Mas Irsya sendiri tentang dangdut dan goyangan-goyangan itu gimana? Kalau sekarang kayaknya sih lebih modern kali ya dibandingin zaman-zaman dulu waktu tahun-tahun 2010 gitu ya, 2000-an, 2010 ke bawah gitu kayaknya.
Kalau dulu mungkin rame dengan wah si ini goyangnya ini, si ini goyangnya ini gitu kan. Tapi sekarang tuh mungkin ya nggak tahu sih kalau yang aku lihat gitu ya, dengan semenjak munculnya kompetisi dangdut akademi gitu ya atau kompetisi yang lainnya, itu kayak ngerubah paradigma masyarakat juga kalau dangdut itu sebenarnya bisa dikemas dengan elegan, dikemas dengan bagus, rapi, keren gitu ya. Dan ditambah lagi dengan teman-teman jebolan-jebolan yang sekarang juga udah makin bagus-bagus juga gitu kan. Maksudnya nggak kalah lah gitu ya. Kayaknya dengan adanya itu melunturkan persepsi orang tentang dangdut yang tadinya mungkin konotasinya kurang baik. Betul, konotasinya kurang baik gitu. Tapi sekarang alhamdulillahnya sih kayaknya semenjak kemunculan adanya kompetisi-kompetisi dan melahirkan teman-teman penyanyi-penyanyi dangdut yang baru gitu ya, dan berkecimpung di industri ini, itu kayak bisa memberi warna baru juga bahwa dangdut itu bisa kok baik, maksudnya lebih bagus gitu, bisa dikemas dengan keren tanpa harus goyang-goyang gimana gitu ya. Gitu sih ya kalau yang aku lihat sekarang. Jadi kalau misalnya kita compare sama yang dulu gitu ya, mungkin itu masanya gitu. Nah sekarang masanya udah berubah gitu, masanya udah berubah karena semakin banyak bermunculan penyanyi-penyanyi pendatang baru di industri dangdut gitu. Nah kalau menurut Mas Irsya sendiri nih, kan kita kiblatnya kalau dangdut tuh ke raja dangdut kita kan Rhoma Irama ya. Nah kira-kira yang kita bisa adopsi dari Bang Rhoma tuh menurut Mas Irsya? Konsistensi sih kayaknya. Konsistensi dia berkarya itu kan memang beliau itu udah lama banget ya, punya karya aja hampir 1000 kan gitu. Terus lagu-lagunya tuh udah banyak banget dia ciptakan gitu. Sebelumnya juga beliau juga berkarir sebagai seorang aktor kan gitu. Jadi konsistensi dia berkarya itu jadi sebuah motivasi buat kita yang junior-junior nih ya, yang masih muda gitu ya, yang masih bingung arahnya mau apa, mau gimana. Ya kayaknya lihat aja beliau dengan usianya yang sudah nggak muda lagi, tapi lagu-lagunya, karya-karyanya sampai sekarang masih diperdengarkan dan dinyanyikan juga sama anak-anak zaman now gitu ya, yang milenial, yang Gen Z gitu ya kan. Siapa sih yang nggak kenal sama Rhoma Irama? Siapa sih yang nggak tahu lagunya Begadang itu siapa yang nyiptain kan kalau bukan Rhoma Irama gitu lah. Jadi memang itu yang harus dilihat sih. Nah bicara konsistensi nih, kan tadi Mas Irsya bilang bisa dulunya penyanyi pop, jazz. Nah, masih mau balik lagi nggak ke pop atau jazz atau tetap mau dangdut supaya konsistensi tadi? Kalau aku sih mikirnya gini ya, jadi kayak mungkin dulu berangkat dari dangdut, terus kemudian pindah ke pop, ke jazz gitu ya. Kayak itu jadi ngasih warna sih buat aku. Tadinya aku tuh penyanyi dangdut klasik banget gitu ya, klasik banget. Tapi semenjak aku belajar lagu pop, jadi campuran R&B, terus juga pop, terus jazz itu ada di aku gitu. Nah itu aku padu padanin sama dangdut gitu. Nah itu yang nggak tahu sih ya, mungkin itu yang bikin aku agak sedikit berbeda sama teman-teman yang lainnya. Kalau yang lain kan teman-teman memang fokusnya di dangdut klasik gitu. Nah kalau aku sih emang lebih seneng mengeksplor lagu-lagu dangdut itu biar nggak dangdut banget gitu. Misalnya ya kalau kita lihat lagi nih di penyanyi-penyanyi senior tuh ada Eri Susan, terus ada Evita Mala gitu ya. Mereka itu colornya itu dangdut tapi ada unsur popnya, kayak misalnya Evita Mala. Kalau Kak Eri Susan dia rocker, dia juga R&B gitu. Nah jadi kayaknya aku mau ngambil sisi itu sih gitu. Aku mau ngambil sisi itu. Jadi tidak meninggalkan pop jazz, popnya aku, genrenya aku sebelumnya, dan aku padu-padanin aja sama dangdutku yang sekarang gitu. Ya balik lagi sih itu nanti bisa jadi selera ya dari teman-teman yang nonton, yang lihat aku gitu. Jadi seleranya mereka aja, kalau mereka suka ya syukur, alhamdulillah, kalau enggak ya nggak apa-apa juga sih gitu. Jadi kayak pengen ngasih warna yang beda juga sih gitu. Tapi kalau misalnya disuruh balik lagi atau enggaknya ya sebenarnya ya sekarang inilah sama aja gitu. Misalnya lagi off air terus kemudian ada yang minta request Irsya lagu pop, ya nggak apa-apa nyanyi aja gitu. Tapi kalau karya mungkin masih tetap di dangdut gitu. Ya. Karena rezekinya insya Allah di dangdut gitu. Ya, karena kan jarang juga ya penyanyi dangdut pria kan, jadi ya, mungkin lebih pangsa pasarnya mungkin lebih banyak juga. Iya, insya Allah sih. Insya Allah. Nah kan yang saya tahu nih sekarang Mas Irsya juga penyiar radio nih. Ya. Kalau disuruh milih lebih
mau mana nih? Penyiar atau Apa jadi penyanyi? Iya. Oh, tetaplah penyanyi lah. Duitnya juga lebih banyak ya. Lebih gede. Iya, iya. Iya, jadi kalau disuruh pilih sebenarnya dua-duanya nih dunia yang masih apa ya, masih banyak peluang dan masih apa ya, masih bersinggungan juga gitu, masih berkaitan gitu ya. Karena kan penyiar radio juga masih di ruang lingkup entertainment juga, tapi bedanya aku sebagai medianya gitu. Aku jadi penyiar, aku yang menyampaikan informasi gitu kan. Terus biasanya kalau aku nyanyi kan aku di depan layar gitu ya, gitu kan. Kalau ini aku kayak di belakang layar gitu. Cuman bedanya ya aku kalau nyanyi ya secara penampilan semuanya ada. Kalau ini cuman suara aja gitu. Nah makanya dua-duanya punya pengalaman yang beda, tapi masih satu ini juga, masih satu di bidang yang sama lah gitu. Tapi kalau suruh milih ya nyanyi lah gitu, karena yang gede. Kan aku juga lahirnya dari nyanyi juga sih gitu. Tapi kedepannya nih pengen tetap jadi penyanyi atau mau jadi aktor atau pengusaha mungkin? Wah. Ya barangkali Benita mau ngajarin saya. Waduh, saya diajarin juga nyanyi dangdut ya. Ya kenapa enggak sih, menurut aku sekarang kesempatan itu bisa ada di mana aja, nggak cuman di nyanyi aja, nggak cuman di jadi penyiar, nggak cuman jadi aktor. Sebenarnya kesempatannya sangat-sangat luas karena sekarang tuh karena zamannya sosial media juga, jadi memang kitanya yang kudu aktif sih ya, harus aktif di sosmed, harus aktif juga membuat karya karena meraih itu lebih gampang daripada mempertahankan, Bu. Gitu. Eksistensi itu emang dibutuhkan gitu ya kan. Ya Ibu udah ngerasain ya Bu ya. Ya, tapi di bisnis kuliner, nah, itu. bukan di penyanyi. Iya kan, udah ngerasain juga. Maksudnya eksistensi itu perlu untuk kita berkembang kan gitu. Jadi ya mudah-mudahan sih kedepannya nanti kalau ada kesempatan lagi pengen buka usaha juga gitu ya, pengen yang lain, tapi sekarang sih sambil jalan juga sih gitu. Nah harapannya Mas Irsya untuk dangdut nih ke depan mungkin menurut Mas Irsya gimana nih? Dangdut ya menurut aku harapannya ke depannya sih lebih variatif kali ya, lebih variatif dan lebih terbuka, lebih saling mendukung gitu, saling mendukung satu sama lain gitu. Jadi karena menurut aku sekarang tuh masih kurang solid aja gitu, masih kurang solid gitu. Ya mudah-mudahan kedepannya bisa lebih solid lagi dengan para pendengarnya, para penikmatnya, terus juga artis-artis yang memang yang memang terjun di dangdut gitu, dan juga pengennya dangdut itu bisa berkolaborasi juga dengan musik-musik atau genre yang lainnya. Itulah. Mudah-mudahan sih, insya Allah ya, mudah-mudahan aku bisa juga mempersembahkan sesuatu karya yang baru juga gitu. Oh iya. Untuk mungkin tipsnya untuk buat teman-teman mungkin yang di luar sana masih berjuang, pengen kayak Mas Irsya nih sukses di musik, mungkin ada tipsnya gitu untuk supaya tujuannya tuh kecapai gitu, kayak Mas Irsya sekarang. Kan mungkin, sukses sekarang kan. Alhamdulillah ya. Tadi ya kalau yang aku bilang bahwa meraih sesuatu itu sebenarnya gampang, tinggal mempertahankannya gitu. Nah mungkin ada teman-teman yang lagi ada proses meraih sesuatu atau meraih mimpinya itu, entah itu nyanyi, entah itu bisnis ataupun apapun itulah ya. Semuanya dimulai dari mimpi dulu sih sebenarnya, tapi jangan lupa bangun gitu ya. Kalau mimpi gak bangun-bangun itu gak dapet Bu gitu ya. Iya. Jadi mendingan kita mimpi tapi ada usaha. Mimpinya itu dibarengin dengan bangun. Temanku cerita gitu ya, dia pebisnis, dia juga begitu. Punya mimpi ya bangunlah. Satu-satunya jalan adalah bangun, karena ketika kita bangun, kita mau berusaha, kita mau bekerja, susah payah dan lain sebagainya gitu. Jadi nggak ada yang instan gitu ya, nggak ada yang tiba-tiba jadi sesuatu. Ya Ibu juga sama kan ya, pasti dari nol juga membangun sebuah bisnis gitu kan. Jadi semuanya harus dilakukan. Jadi mau pahitnya dulu gitu, jangan mau manisnya dulu ya. Karena biasanya yang indah itu prosesnya sih gitu. Oh, prosesnya. Nah mungkin nih terakhir nih sebelum kita closing, pengen denger suaranya Mas Irsya. Okay. Karena kalau belum denger suara merdunya,
Mungkin monggo mau lagu India, lagu dangdut, keroncong, apa? Oh iya. Yang cengkok-cengkoknya itu. Ya. Lagu aku aja kali ya, dikit ya, oke? Boleh. Sejak mengenal dirimu, hatiku tak menentu. Selalu terkenang dirimu, hampir di setiap waktu. Apa yang aku rasakan tak pernah aku bayangkan. Mungkinkah aku kasmaran kepadamu. Weh, merdu banget. Nah, mungkin segitu aja kita ngobrol-ngobrolnya ya, gitu. Happy people, pokoknya terus dukung channel aku, gitu. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya, gratis loh. Nah, makasih Mas Irsya untuk kebersamaan kita. Semoga kita bisa collab-collab lagi ya. Amin, thank you. Dah.